yang diceritain ya. Iya. Sebetulnya sering, cuman entah kenapa nggak ngetop. Alah nggak ngetop. Kurang hits ya. Kurang hits benar. Gitu. Padahal itu fenomenal loh gitu, kelahirannya itu kan nggak lahir biasa. Ada macam-macam kan itu kan? Yang bilang kalau versi komik sama versi itu tuh gitu. Kalau saya nggak baca komik, cuma saya versi buku 2 itu yang Romo Sindunata sama Pak Sunardi itu versinya udah beda, itu 2 aja gitu ya. Jadi kalau yang di Romo Sindu ya yang pertama saya bacakan itu waktu zaman kuliah. Saya nggak terlalu menguasai Ramayana sebenarnya, cuma tertariknya saya cerita sama Mas Bram itu yang kelahiran Rahwana itu karena pokoknya pas lahir 3 yang darah, kuping sama kuku itu baru bayi. Kalau yang Pak Sunardi satu-satu. Yang waktu Mas Wisnu kali ya yang cerita yang bayi bermuka 10 pertama aja yang ceritain dari Pak Sunardi. Yeah. Terus sedih kan, tiba-tiba membesar jadi raksasa, disuruh bertapa ya kan, dirawat Prabu Sumali dulu. Terus dia disuruh bertapa, di situ punya anak lagi. Itu ternyata raksasa. Terus dirawat Prabu Sumali, ketahuan nih anak ini lemah lembut, baik budi meskipun fisiknya rajin menabung itu dasar dari mana 10. Terus dia pertama juga di gunung Gokarno. Gunung Gokarno. Terus habis itu komedi lagi, lahirlah perempuan, tapi kok wajahnya raksesi juga, raseksi. Tidak seksi. Benar. Terus sedih kan, akhirnya bertapa lagi, saya minta wujudnya sama bagusnya sama kayak anak saya dengan Lokawati ya, Dewi Lokawati, anak saya yang pertama. Danaraja, ya Raja Danaraja. Akhirnya dikasihlah Gunawati Wisono itu. Jadi tapi itu kan yang menarik juga asal muasalnya ya, sampai kenapa mereka bisa punya anak itu. Kan itu kan mestinya kan ibunya Rahwana itu Dewi Sukesi itu kan sebetulnya bukan pasangannya Wisnu kan, anaknya kan. Jadi waktu itu ada sayembara untuk mencarikan suami bagi Dewi Sukesi. Dewi Sukesi itu anaknya Prabu Sumali. Ya, Jafrika waktu itu ya. Iya, karena Sumali. Oh, memang dari itu ininya apa namanya? Enggak dong. Apa sih? Siapa tahu kan? Oh iya. Tapi Dewi Sukesi itu juga penyanyi dangdut. Ya, Sukesi dong. Yang kemudian dia ngetop dengan peralihan mikrofon dari tangan satu ke tangan lain. Oh iya. Nah, itu yang saya tirukan. Pan Halen kan ada. Sampai mana tadi? Afrika. Sumali. Itu kan kalau kisahnya yang saya baca, Dewi Sukesi itu sebenarnya nggak mau menikah. Dia ingin hidup sendiri karena nggak ada, dia tuh kayak wujud kesombongan karena dia cantik, mengalahkan para bidadari. Terus tapi pamannya Aryo Jamu Mangli. Jamu Mangli itu kan raksasa ya, karena memang itu kan istana Ngalengko itu kan raksasa ya. Terus pokoknya siapa yang mau ngelamar harus mengalahkan dia. Nah, pertumpahan darah terus menerus membuat Ngalengko itu kan muram gitu ya. Gloomy Ngalengko. Terus semuanya bersedih gitu. Bunga-bunga nggak tumbuh, burung-burung tidak bergejala. Saya mau jadi guru bahasa Indonesia. Nah terus itu Danaraja itu ternyata sudah terpinggir. Benar. Kecil berarti. Kecil, jawab sendiri. Iya. Kalau gede itu main sendiri. Benar, oke. Dia nggak cariin. Nah terus Danaraja itu karena nandang Asmoro itu membuat mana sih negaranya? Lokapala ya? Lokapala. Nah itu semuanya muram, terus
kamu maunya apa sih, kata kan dia lengser ke Prabon Madito. Itu pun sebenarnya dia udah meninggalkan keduniawiannya, terus nggak mau menyentuh istrinya, pokoknya biar untuk kemuliaan anaknya. Terus kok jangan itu, jangan sukesi, kamu tahu kan itu pada orang-orang pada mati dan Sumali itu saudara, sudah saya anggap sebagai saudara gitu kan, karena sahabat perguruan gitu. Terus aku nggak mau membunuh adiknya untuk kamu, ya udah saya ngelamar aja gitu kan. Datang ngelamar, terus tolong diluruskan kalau mulai belok ya, kadang-kadang saya nggak pakai pamusen. Kalau mama. Selama pakai masker nggak apa-apa. Iya, saya nggak bisa pakai metik tapi. Ngomong apa sih? Terus itu tekan di mau melamar. Terus semua apa makhluk penghuni dunia itu kayaknya terkenyut gitu melihat itu kedatangan Gawan Wisrawa. Terus akhirnya disambut, terus sedih lah Sumali, wah ini jangan-jangan mati juga sama adikku, ini kan udah aku anggap saudara. Terus nggak ngomong, aku itu nggak mau berkelahi sama adikmu, nggak mau berkelahi sama Pangli, aku cuma mau melamarkan Sukesi untuk anakku kan gitu. Nah Sukesi terus dipanggil, kamu itu jangan kaku hati kayak gitu. Terus ini bukan aku, ini kemauan paman gitu kan, bukan aku. Terus sama si Prabu Sumali ditanya, lalu maumu apa? Kemarin saya bermimpi. Nah itu yang dapat wahyu, ada Mas Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah itu pokoknya orang yang bisa mengungkap itu akan jadi suamiku. Nggak peduli kaya, miskin, tua, muda. Apa sih isinya sebenarnya? Aku tuh baca di beberapa di beberapa novel gitu ya, nggak ada yang secara enggak ada secara eksplisit gitu menceritakan penemuan yang sudah sejauh ini Mas Bram temukan terkait Pangruwating kontennya apa? karena itu jadi cuman ilmunya ilmu inti dari segala inti. tapi apa isinya tuh Core of the Core of the God. Core in the core. Jadi cuman sampai situ. Tapi kenapa kok itu dilarang? Kenapa kok itu apa? Jadi kayak itu kalau orang baca itu atau seseorang atau sesuatu membaca itu tuh akan bisa jadi meruat. Mungkin itu ya, Pangruwating Diyu itu kan Diyu itu apa sih? Kayak orang jelek gitu. Raksasa. Buto. Antara murka ya. Apakah Diyu itu berarti yang murka ya? Bisa jadi. Hawa nafsu Tafsirnya duniawi. Iya. Tafsirnya Disimbolkan dengan wujud itu. Bisa aja. Tapi apa sih sebenarnya isinya? Jendro. Tahu nggak? Oh, Tergantung pesanan. Benar. Ngomong-ngomong babi itu yang haram cuma yang betina. Karena dia yang Mengandung. mengandung. Oh iya. Oh iya. Betul. Jangan nggak mengandung. Betul. Jadi kalau mau ini jangan atau betina Tanya itu dulu, jangan Tari. halal atau nggak benar. Betul. Ditanya dulu. Oke, lanjut. Tadi apa? Jadi kemana-mana. Apa? Isinya apa? Enggak. Iya. Tahu isinya enggak? Belum kirain udah lono. Oh. Nanti jadi dewa Mas Wisnu. Benar. Dewa Wisnu. Udah. Sudah Oh, iya. gitu. Memang kalau secara detail nggak ada yang bahas itu ya, khusus ya. Sastro Jendro itu apa kayak gitu nggak ada. Enggak, pokoknya akibatnya yang ada. Akibatnya. Kalau orang sudah menguasai itu akan manusia jadi dewa jadi manusia, binatang bisa bicara, dan itu pokoknya terbalik-balik. Nah itu yang dilambangkan para raksasa itu, para buto. Itu yang mereka itu nggak mau kalau itu terungkap gitu. Tapi Karena takut buta jadi orang. Saya malah curiga. takut kehilangan pengikut. Saya curiga Sastro Jendro itu isinya buah kuldi. Oh jadi itu ular. Jadi buah kuldi karena kalau dimakan orang jadi tahu yang namanya nikmat itu apa kayak gitu. Nah mirip-mirip Jumbo Manik Astagila. Ya, Larangan deh berarti. Kalau aku mereka bukan larangan sih, tapi ilmu ini kan kalau yang pernah aku baca konten Sastro Jendro Hayuningrat itu kan tidak cuma Pangruwating Diyu, tapi Pangruwating barang sekali.
Iya, Jadi iya. kan semua Semuanya. hal di alam semesta itu dia bisa meruak gitu. Meruak kan sebetulnya proses dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik kan begitu. Tapi kenapa akibatnya nanti mungkin dalam cerita Sukesi dan Wisrowo akibatnya jadi begitu? Karena kalau yang pernah aku baca juga kan sebetulnya Sastro Cindro tuh tadi core of the core, dia induk semua ilmu yang ada di dunia ini. Sebetulnya itu kan ilmu untuk ilmunya Tuhan sebetulnya kan. Itu ilmunya Tuhan. Makanya kan siapapun yang bisa mencapai itu, maka dia menjadi manusia yang sempurna gitu kan. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa diajarkan secara serampangan gitu. Yang mengajarkan harus memang sudah utus engreh itu gitu, yang diajar juga memang sudah wadah yang baik gitu, sehingga dia mampu momot ilmu itu gitu. Nah mungkin di kasusnya Elvi Sukaisi dan Wisrowo ini gitu, kondisinya tidak seperti itu. Iya. Gitu. Makanya Mbak, Jatuhnya makanya dewa-dewa panik dan berusaha menggagalkan. Iya, makanya terus Betul. diusir dari Firdaus itu kalau makan waktu gitu ya. Jadi karena kan lanjut kali ya tadi setelah mendapatkan mimpi itu kan Disampaikan penasaran, Sukesi penasaran. Kalau sudah ada yang bisa, udah deh aku mau. Nah, Wisrawa juga sedih, Sumari sedih karena emang kamu sudah siap menjadi menghilangkan angkara murka itu hawa nafsu duniawi gitu kan. Wisrawa itu kan karena dia sudah menyingkirkan sampai ke titik itu. Sudah sampai sebenarnya karena kalau dia lewat itu ketenangannya itu membawa ketenangan lingkungan sekitarnya. Pokoknya gambarannya dia manusia yang sempurna. Paling tidak sampai nanti dicobai itu kan kata orang guru itu. Nah terus dia mau membeberkan itu, tapi ini bukan untuk aku. Aku hanya karena kasihku pada Dana Raja, jadi aku sampaikan ini bersedia. Nah diajarin itu terus, wah itu ada orang guru, alam semesta bergolak dan sejawatnya dan anak buahnya itu semuanya gelisah dan akhirnya wah nggak bener ini gitu kan, benar dulu lalu dia turun ke Sukesi. Nah dibangkitkanlah hawa nafsunya Sukesi, lalu dia rambutnya kalau dulu mungkin memang nggak boleh terurai ya rambutnya ya, belum gitu ya. karena itu kan rambut mahkota wanita. Iya, nah itu kayaknya dia kibas-kibas cantik gitu. Oh iya. Kayak era Victorian itu deh kayaknya ya rambut perempuan. Wah saya kebanyakan nonton historical romance, kebanyakan baca itu historical romance. Pokoknya nggak boleh terurai. Nah dia itu sampai kalau Sejunata sih perlambang kayak itu sih dengan gung itu ya, semuanya perlambang gitu. Terus emang dia menggoda. Nah disadarkan sama Wisrawa, singkirkan angkara hawa nafsumu itu. Kamu itu aku di sini itu untuk anakku gitu kan. Pokoknya disadarkan, dia dengan kemuliaannya berhasil menyadarkan itu. Pada roh guru gagal misinya dia, terus udah Wisrawa aja deh gitu. Tapi berarti ilmu itu terwedar ya? Atau malah belum sempat? Baru mulai. Nah untuk menguji itu mereka sudah mampu belum menguasai ilmu itu. Diuji itu tadi dalam dicobai dengan Wisrawa dulu kan, yang medar ilmu itu kan Wisrawa, dicobai melalui Sukesi. Kalau kemudian ternyata Rakodal, terus dia ke Wisrawa, dia mencobai Sukesi, ternyata Sukesi yang teguh imannya. Terus saya mau belajar, pokoknya disadarkan bahwa Wisrawa itu disadarkan bahwa saya itu hanya ingin ilmu itu, bukan untuk muncul hawa nafsu gitu kan. Terus guru pulang. Nah di sana udah bala tentara raksasa di sana itu nyegat Gapura, pokoknya harus dihentikan itu Wisrawa medar itu Sastro Cindro itu. Kalau enggak mereka itu kehilangan pengikut gitu. Terus akhirnya nek ngundang ngomong tau kalau Bendara Guru itu pokoknya jangan satu orang, kalau mau nguji itu dua-duanya. Kalau mereka semua sudah dalam tahap kesempurnaan itu ya dua-duanya diuji. Kalau mereka memang tidak terseret dalam hawa nafsu, berarti mereka sudah mulia. Berhasil. Masuklah istana, manggil istrinya Dewi Umo
Iya. Terus dia, ayo kita coba itu 2 orang itu. Betara Guru masuk ke dalam raganya Wisrowo, Umo ke Sukesi, dan akhirnya memang mereka nggak bisa lepas dari hawa nafsu duniawi itu sampai hamil. Nah itu karena ya itu tadi. Terus Betara Guru bilang ini karena kesombongan, kamu ingin medar apa yang belum menjadi hakmu, kamu belum siap. Terus mereka udah ngaku dosa gitu, tapi kan nasi sudah menjadi bubur ayam Betul. campur. Ada yang nggak campur? Ada yang Ada, dicampur. ada. Aku dicampur sih. Aku nggak pakai kacang. Ya. Sama. Siapa yang Jangan jual? pakai emping. Iya. Ya aku juga. Depan AC. Oh Enak iya, banget. bener, enak tuh. Nggak bisa rokok mas. Oh iya, bener. Kita kalau jadi kulineran ya. Artinya kalau saya ini perhatikan Sastro Jendro itu sebenarnya sebuah sebuah ajaran yang itu harus dilakukan saatnya ke orang-orang yang sudah siap, jadi pelakunya sudah siap, tapi juga momennya, waktunya. Betul. Karena tidak ada kejelasan kan sebenarnya. Nah, ini kan kayak kapan satu hari kiamat, kapan munculnya Satrio Peningit, kapan munculnya Imam Mahdi, kayak gitu-gitu. Tidak ada yang tahu seperti itu. Nah, jadi kegelisahan yang tercipta waktu itu sebenarnya menurut saya yang saya tangkap ya, itu lebih khawatir karena belum saatnya sudah terjadi kesempurnaan sehingga semua yang ada di dalam Sastro Jendro itu yang dijabarkan itu namanya keindahan, kenikmatan dan lain sebagainya itu menjadi hambar karena sudah terlebur semuanya. Jadi tidak ada lagi kenikmatan dunia. Terbukti yang protes itu kan bala raksasa yang paling kuat itu, yang paling khawatir gitu kan. Termasuk juga para dewa, karena para dewa ini kan kalau saya lihat kan Jadi dewa semua nanti. ya, artinya mereka sudah tidak tergoda sama Dewi, ya kan? Jadi khawatir tidak muncul lagi namanya Susi, Sukesi. Sukesi teman saya. Bener dengan Dewi Sandra, Dewi Persik, dan semua dewi yang lain. Iya. Kalau Dewi Sita kan Mas Ais ya kan? Oh iya. Oh iya. Bukan Rama kan Mas Ais. Bukan. Internal. Sama air apa? Sama sama. Bener. Ya ning tawa ngono bintang. Udah bestari. Udah bestari. Iya. Ya. Nah, kan begitu sudah terjadi, itu berarti lama banget dong di dalam itu jabarinnya. Nah, kalau sampai tahu hamil kok berarti kan berminggu-minggu itu di dalam ruangan untuk menjabarkan gitu. Masa cuma semalam ujung-ujung itu aku mentang. Tapi itu nggak masuk akal loh. Memang serba nggak masuk akal. Yang kisah kejadian anomali itu coba mana masuk akalnya, mana kinang. Ya, ya benar. Itu. Ya memang. Terus Itu akhirnya kan apa namanya perlambang. merambang Ya, semuanya tuh. Nesu Semiotika. digeguyuk. Naruto nesu ambil daun yang ada itu benihnya lari plok tembok kayak gini. Ya, betul. Jadi Anila ya. Jadi Jadi begitu ini dia pulang, tapi begitu dia akhirnya jadinya itu antara Wisrowo sama Sukesi kan akhirnya ya sudahlah gitu kan Ya sudahlah. Akhirnya Akhirnya dia pulang ya. ke mana ke Lokopolo Lokopolo. sambil ngabarin ke anaknya. Pamit dulu ke Sumali kan ya wis lah, ya gimana lagi gitu kan. Terus ngabari anaknya, marah kan anaknya. Ini ada beberapa versi nih kalau yang anaknya marah itu. Kalau di versi bacaan komiknya Sisi. Era Sasi dipateni Wisrowonya Hmm. sama itu di Donorojo langsung bunuh Wisrowo. Tapi kalau di versi mungkin di versinya Sunarto sama Sunarto Sunarti. atau Pak Sunarti Ya, Nah, dia diusir. ada yang dikucilkan. diusir, ada juga yang nggak pulang. Jadi nggak pulang. Di Jadi Sarawak sama stay di Alengkok. Jadi nggak ngaku. jadi si Donorojo ini justru yang bertanya-tanya ini kemana sih kok dia nggak pulang-pulang gitu loh. Begitu Aku baca di mana itu ya juga pernah kok. begitu disamperin ke Ngalengkok sama utusannya Donorojo. PDW bujuk. Loh. Sudah membuat keluarga sakinah. Apa gitu. Pak kamera pindah-pindah. Zoom in zoom out. Jadi dia mana?
intinya kan si Donorojo tidak berkenan. Ya. Iya. Ya pastilah. Tidak berkenan, terus mereka berdua si Wisrowo dan si Sukesi ini kemudian ke hutan di apa ya, menyingkirkan diri ke hutan, mengasingkan diri ke hutan. Nah, terus lahirlah anak pertama. Iya. Itu juga ada dua versi fiksi. Ada yang satu lahir satu-satu, ada Ya. satu lagi yang lahirnya mabrol siji pecah dari papat. Kalau yang saya baca kan makrol bukan sisi pecah papat tapi 3 rupa. Baru nyusul bayi. Baru nyusul bayi yang terakhir di sono. Heeh. Kalau nggak salah Romo Sindu ya. Ramos itu yang Kalau- pertama darah, makanya Ah. dinamain Rawono. Rawono. Habis itu menjelma jadi bayi bermuka 10, terus tiba-tiba durian segede. Terus yang Kuping, nah kalau yang Karno yang versi Mahabharata kan karena lahir dari kuping ya. Kalau yang ini wujudnya kuping. Oh itu ada perlambang kalau yang Romo Sindu itu ya. Kalau Rawono itu kan wujud hawa nafsu jadi darah. Nah, mukanya 10 karakter manusia sebenarnya kan, 10 karakter manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Dia itu kan Rawono itu ada sisi baiknya juga kan, Iya. makanya dari 10 muka itu. Terus kalau yang Karno itu, Kumbakarna itu karena begitu lahir, kuping jadi bayi lalu segede gunung itu lambang penyesalan Sukesi dan Wisrowo. Jadi dia menyesal, maka dia jadi makhluk yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, Betul. Walaupun kasih sayang sesama manusia. Jadi dia loyalitasnya tinggi pada Lengko, bukan kakaknya. pada tanah air lah ya. Pada dia itu nasionalis sejati. Makanya sudah memproklamasikan Republik Indonesia. Iya. Ya. Soekarno. Ini luar biasa sekali ini. Tapi Korelasi, kontekstual. harus di saat dulu di bawah tengah deh. Lo ini bukan pelajaran sejarah. Guru Jadi- sejarah gitu. Oh, masih Korea Soekarni. Oh iya. Dan sekali Kembar. Soekarno ini ingat laki-laki. Laki-laki. Oh, iya. Bukan perempuan. Dan tidak kembar ya? Tidak. Soekarno dan Soekarno. Baiklah. Terus kemudian kuku itu sahur kenop. Akhirnya jadi bayi tapi muka raksasa, wujud perempuan yang haus laki-laki gitu. Hiper. Haus kebudayaan. Harus belajar. Makanya kan dia pas jaga perbatasan itu waktu Rama sama Laksmana nyari Sita kan dia lihat langsung jatuh cinta sama Laksmana. Laksmana bilang saya kan mau padat gitu kan, saya mau selibat. Akhirnya itu kakakku itu ganteng banget gitu, merayu dia. Akhirnya pulang, dia punya 2 suami ya, si Banyak kalau Poliandri. Banyak. Poli Andri itu. Andri. Andri nggak mau dipoli padahal kan. Betul. Terus ini akhirnya dia ngadu aku mau diperkosa gitu kan, akhirnya gelut. Nah terus kalau yang terakhir Haji itu setelah 3 creature itu terus Haji yang wujudnya manusia itu lambang manusia, kesempurnaan manusia sebagai manusia. Kalau yang Pak Sunarti ya itu tadi satu-satu. Haji dulu muka 10, Bayi lagi gede. semuanya di rumah sama Prabu Sumali, setelah gede suruh bertapa. Makanya kalau di film India yang saya tonton, kalau versi India saya nonton filmnya di Lawan Indonesia Indonesia. yang Itu namanya post Ramasita. Setelah Ya, lama cinta. itu dia bertapanya itu memang benar-benar ada yang tapa. Ini tapa kidangi ngamu Sugriwa Subali deh ya. Iya. Kalau Rawono itu berdiri di atas gunung dan dia Yang tangannya diceritakan itu setiap 1 tahun itu kepalanya dipenggal satu. Dia Oh. memenggal kepalanya sendiri. Oh. Jadi untuk attract perhatian para dewa Caper-caper. itu. Caper. Pokoknya 1 tahun ini nggak dipenuhi, dipenggal satu, potong satu terus kayak gitu. Oh, kalau yang Sunarti bilang 5 tahun untuk 1 kepala. Mungkin itu terus 1 kepala 5 tahun. Mungkin kelamaan. Kelamaan. Jadi Tergantung, dicepetin. saya rasa tergantung finance Durasi. juga. Iya. Kalau finance-nya ada yang tenornya 1 tahun. Oh iya. Betul. Kayaknya durasi film juga kayaknya kelamaan. Gitu. Bisa jadi. Biayanya tinggi. Sutradaranya kan bisa marah itu kalau Iya. 5 tahun kan. Iya. 10 kelapa ya 10 kelapa. 10 kepala. 10 kepala 50 10. Makanya dilahirkan dengan 10 kepala dan
tangannya 20 itu orang masak ibune yo. Saya aja satu utuh sesa. Nyangkut kentar tuh pas lahir. Memang kalau yang Betul kan lahirnya gede. kalau yang promosi dulu, tapi kalau yang Pak Sunah itu kan kepala dulu 10, baru tangan 20, baru badan. Oh, knockdown berarti bayinya. Harus dirakit dulu ya, dirakit dulu. Belinya di IKEA. Benar. Iya lemarinya dari jadinya rakitnya. Itu apa kalau versinya Pak Kostasi? Satu gumpalan darah, Ya. pecah jadi 4. Oh. Nggak mau repot. Iya benar. Soalnya gambarnya susah. Iya benar. Dalam bikin Dalam. gitu. Iya. Betul, betul. Jadi bukunya mahal sekarang ya gara-gara gambarnya makin lama makin susah. Agak susah, jadi kan dia tahu visioner Pak Kostasi. Luar biasa. Kertas mahal malah. Benar. Jadi langsung singkat. Ada prinsip efisiensi ya. Benar di situ. sekali. Nah, mereka terus kemudian naik gunung. Nah, itu naik gunung itu juga ada naik ke Gunung Gohkarno. Gohkarno itu juga ada reason. Kalau di beberapa versi itu karena dendamnya Sukesi. Kan dia diusir. Gitu loh. Saya udah jauh-jauh keluar dari Ngalengko segala macam terusir gitu. Tapi ada juga yang itu pengobatan atas karma. Dia minta diri, sebetulnya tujuannya Sukesi itu meruat anaknya. Wah, anak gue kayak begini nih, ya kan, jadi mutan-mutan nggak jelas gini kan. Betul. Cara minta deh sama. Sudah ada X-Men ya? Sama- Iya, Sudah. itu menarik tuh. Jadi mutan ya. Mutan. Benar-benar menarik. Jadi saat mereka bertapa itu tujuannya untuk itu, tapi ternyata niatnya nggak sama. Niatnya Rahmono itu memang mau menguasai dunia. Jadi dia ingin punya power, punya kekuatan yang melebihi dewa. Bahkan dewa pun tidak mampu mengalahkan dia. Kalau permintaannya dia gitu, terus dia punya usia panjang berapa puluh kali alam semesta gitu. Dia bisa, ya berarti kan nggak bisa mati. Gitu. Kalau Sarpo Kenoko itu kalau di beberapa itu dia bertapanya itu berdiri sambil membuka tangannya itu. Oh, iya. Ingin dunia ada di genggaman dia. Maksudnya cowok, dia bisa oke. menguasai Seluruh pria. laki. Sementara Kumbo Karno itu tokohnya tokoh turu. Dia bertapa sambil tidur. Kenapa? Karena dia ingin Itu yoga berarti yang Pose itu. apa Sleeping sih? Buddha. Oh, Gini kan. Pasana. Sleep. Oh, iya. Kalau perempuan sleeping Buddha. Yesus. Jadi dia pengen sambil tidur gitu. Kan jadi waktu kan setiap akhirnya kan didatengin satu-satu gitu kan. Waktu dia didatengin sama biasanya tuh yang datengin selalu sepasang ya. Pedoro Guru dan sidekicknya itu kan, Rodo kan. Sakit. Tanya, kamu maunya apa? Nah, saya maunya gini itu. Berarti ya setelah tahun sekian ya, karena palanya udah beradal satu-satu kan. Begitu ke Kumbo Karno juga gitu. Tanya, kamu kenapa? Saya ingin dunia aja lah, nggak ada apa-apa lah, damai, peace gitu. Oh makanya kamu tidur, ngantuk gitu kan. Terus dia pergi ke Sarpo Kenoko juga basically semua permintaan dikabulkan. Karena kalau enggak panas nih hawa panas akan meliputi dunia. Nah, satu-satunya yang punya will yang paling baik ya Wibisono. Aku pengen tenang, peaceful, nggak ada perang, nggak ada segala macam. Pokoknya dia intinya sesuatu yang baik lah untuk alam semesta. Wibisono mintanya. Terus dikasih senjata satu-satu itu. Si punya Candroso, kalau Kumbo apa ya? Kumbo Karno tuh mungkin ya kesaktian apa gitu ya. Terus Sarpo Kenoko bukunya itu, dan Wibisono itu kalau aku nggak salah dia punya satu cermin yang bisa melihat ke depan. Apa namanya? Kayak itu dong. Apa sih? Dongengnya Haji Ogan Aziz. gambar lupian. Kalau itu kalau bahasa Sunda ya. Mm-mm. Kalau versi Sunda namanya itu ogan gambar lupian. Jadi dia kalau melihat itu dia tahu apa yang akan terjadi nanti. Gitu. Nah itu yang mereka punya. Terus mereka turun setelah itu turun mereka menuju Alengko pulang untuk ketemu sama Prabu Sumali. Terus setelah mereka tanya bapak ibu kenapa gitu loh, karena setahu aku kan belum sempat gede, Wisrowo juga udah nggak ada kan, udah meninggal duluan kan, Sudah tidak sudah tidak ada ceritanya lagi, sudah ada
Jadi nyatanya diceritakan lah sama Prabu Sumali kondisinya seperti apa. Nah, si Rawono marah, berangkatlah ke Lokopolo. Kalau ngelihat versinya Kosasih menjadi relevan karena dibunuh kan. Bapaknya Karena dibunuh. bapaknya dibunuh. Jadi relevan kamu seranglah Lokopolo itu. Kalau di versinya Pak Sunardi dan versinya Pak Aromo Sindu, memang dia melakukan ekspansi karena dia kan memaksa kakeknya untuk gue yang jalan aja deh gitu. Dia melakukan ekspansi ke negara-negara lain di seputar itu sampai akhirnya ketemu Lokopolo. Semuanya mati, tapi Donorojo nggak mati. Aku lebih tertarik sama versi yang itu gitu. Donorojo tuh secara kesaktian kalah sama Rawono. Artinya secara secara skill bertempur gitu ya, kalah. Tapi Donorojo ini nggak bisa dibunuh. Secara kompetensi. Secara kompetensi itu berarti. Atau gara-gara kalah hawu ya, itu kan kakak berarti. Ya mungkin. Jadi dia nggak bisa mati, ternyata dia punya satu ajian yang namanya rawa rontek gitu. Oh, karena rawa Gitu, karena dia nggak bisa dibunuh. Kayak saur sepuh ya? Iya. siap sepuh ikut itu. Ikut itu berarti. Oh iya. Nah, terus setelah itu Rahwono kemudian minta karena nggak bisa mati-mati, terus menyerah ke Donorojo. Terus mereka beraliansi karena ya udahlah kamu kan adikku. Karena Donorojo itu kan pada dasarnya orang baik. Pada dasarnya orang baik. Ya, kemudian itu terus mereka beraliansi, terus Alengko sama Lokopolo itu berdampingan sampai sekian lama mengguru ke Donorojo ini. Guru lama terus lambat tahun Donorojo melihat gue juga udah tua kali ya, nggak punya istri juga, ya kan istrinya diambil bapaknya kan. Dan ini kan juga ya udahlah ini juga adik gue gitu loh, akhirnya dia Diwarisin. ya udah tak warisin aja ke situ. Aku madep pendito gitu. Nanti terserahlah si Rawono mau di merge atau gimana gitu. Tapi kemudian Rawono bilang, tapi gue nggak sesakti lu, nggak sesakti kamu gitu. Kalau aku jadi raja nggak layak, saya udah di alam guanya aja gitu. Oh gitu. Ya udah kita warisin ilmuku. Benar. Ya nggak apa-apa. Warisin. Diwariskanlah ilmu itu, ditransferlah ilmu itu ke Rawono. Karena beda bank 6.500. Benar. Ya kan? 6.500. Karena dulu belum ada link atau dana atau Sulit, belum ada. Admin beda Adminnya beda bank 6.500. Kalau mau murahan dikit, clearing. Tapi lama. Besoknya baru dicair. Besoknya Nggak baru bisa RTGS. Nggak bisa. Apalagi kalau itu pasar muamalah ya kan. Betul. Nah, ini juga. Buat dirham. Bisa lagi. Dinas dirham ya. Untuk belum Bitcoin segala belum ada. Betul. Saya pakai PayPal lebih cepat. Oh Menurut iya. saya yang paling masuk akal itu tadi yang terakhir yang dicerita Mas Babi tadi, yang Rahwana itu bukan bukan marah karena bapaknya dibunuh, tapi lebih ke Ekspansi. lebih ke ekspansi. Terus kemudian dia punya tujuan karena dia kan nafsunya pengen menguasai dunia. Dia tahu si Dana Raja ini kan sudah berantem juga kalah gitu, mati. Nah, dia harus diambil. Itu kan sama kayak dia bujui si Subali. Iya. Kan seperti itu. Jadi supaya dia dapat ilmunya dulu, baru setelah itu dia dapat semuanya. Itu begitu udah dapat Romorontek itu dalam tempo sekejap langsung Mati. penggal kepalanya Donorojo. Jadi nah di situ Bedoro Guru sama Nyerodok langsung datang. Loh, ini kamu itu minta jadi orang yang paling sakti sedunia, akhirnya menjadi orang yang satrio yang wah benar-benar yang pilihan sekali, tapi kelakuanmu tuh kelakuan kayak binatang gitu loh kalau kamu kayak begitu gitu. Nanti suatu saat kamu akan kalah sama gerombolan hewan-hewan. Disumpahin sama Bedoro Guru sama Naroto itu seperti itu. Si Donorojo jas arwahnya itu kemudian langsung diangkat ke
Kayangan dijadikan dewa yang menjaga kembang Dewa Retno yang nantinya ini apa namanya kayak jimatnya para kera itu nanti gitu. Kalau ini dimusnahkan kera hancur. Itu kayak babi ngepet ya sebetulnya. Dijagain. Dijagain. Bener. Kalau mati, Ini babinya mati. Iya. Betul. Kalau ini kembangnya jatuh, monyetnya mati gitu. Monyetnya Banyak ngepet berarti. Monyetnya oh ya, benar. Kerang ngepet. Kerang ngepet. kok jadi korelasinya sama bukunya itu ya Dewi Lestari ya, Aroma Karsa itu kan ada kembang yang harus nggak Oh, boleh iya, boleh iya, diambil iya. setiap orang Iya. dia pasti nanti akan menitis kemana gitu. Kalau tandasan terakhirnya jatuh, ya kan Jadi bayi. bisnya jadi butuh selamanya. Kalau gitu ya bis. Oh iya benar. Oh, iya, benar. Iya. Aduh, Kena Disney ya. kaitannya. Disney. Berarti memang Disney itu belajar Ramayana. Pasti. Itu. Dan dia jadi diangkat menjadi dewa. Betul. Kalau menurutmu dewa ini siapa di sini? Dorojo. Betul Donorajo. Alias Enggak ada alias. ternyata ada yang bilang itu juga Bedoro Kuwero. Kekayaan. Itu Donorajo. Oh gitu sama itu mas. Itu Donorajo. Dan dia nanti yang akan yang jaga dewa apa Mbak Dewa Retno, dan dia yang akan juga salah satu yang ikut di Kresna Duta. Ada di keretanya Kresna Duta waktu menuju Asino. waktu negosiasi. Ya. Oh. Ikut menyaksikan. Ikut ya, menyaksikan. Bersama Jadi Romo di kereta itu Parasu. ada Romo Parasu, ada Ah, gitu. Ya udah. Tapi Rawono digituin ya enter ya. Ya terserah lu mau nyumpahin gua kayak apa kan. Saya kan udah Seperti ya, ilmu hidup saya kan sudah lebih dari sekian dunia gitu. Jadi ya sudah selesai gitu. Tapi mau jadi pertanyaan juga mas. Kalau begitu setelah dia dapat rawa rontek apa dan kemudian punya kesaktian itu, kenapa dia masih memerlukan dewa-dewa itu sebenarnya? Apa? Eksistensi sih. Kan kalau aku sih gini. Jadi setelah dia ngabisin Donorajo itu, target selanjutnya kan dia nyerang Kayangan. Dia nyerang kayangan. Ya, dan yang dia kejar itu dua. Jadi kekuatan abadi. Iya. Kalau saya bisa menaklukkan kayangan berarti saya akan mendapatkan kekuatan abadi. Yang kedua, dia mencari ketahanan untuk rakyatnya di bumi. Rakyatnya di bumi. Satu-satunya rakyat di bumi itu artinya ketahanan pangan. Jadi dia harus menguasai penguasa pangan. Bulog. Dewi Sri. Oh, oke. Buku. Maaf, Gitu. Makanya waktu dia nyerang ke sana mau berusaha untuk menjatuhkan Jonggring Saloka itu yang dikejar dua itu. Dia bisa naklukkan Doroburu sehingga power dari seluruh sumbernya itu dia bisa kuasai. Terus yang kedua, dia harus kuasai juga ke perutnya masyarakatnya dia gitu. Jadi kalau dia dulu itu udah gue seneng-seneng aja beres karena semuanya itu. Tapi ternyata begitu dia dobrak Jonggring Saloka dan ternyata bisa dinegosiasi oleh Indro, gini deh, kita win-win deh. Kamu nggak usah masuk ke itu, tapi sebagai gantinya kita damai. Ini ada 3 petari yang kita berikan ke kamu. Dewi Tari, Dewi Kiswani, dan Dewi Triwati. Jadi Tari dijadikan permaisurinya Rawono, kemudian Kiswani ke Bung Karno, Triwati ke Wibisono. Terus Rawono kan nanya, saya, kamu cari sendiri, kan gitu. Kan lo gampang. Gitu. Nah, setelah 3 ini selesai, dipikir dewa, selesai. Tapi enggak, gue minta itu. Tapi gue minta Dewi Sri juga. Sri nggak mau. Sri mulai. Ya benar. Karena sudah dipanggil kan. Dan Balio. Gitu. Nah, terus dikejar lah si Dewi Sri itu. Kemudian dia lari terus lenyap karena dia masuk ke turun menyelinap di Marcowodo. Nah itu kemudian ada yang cerita dia mintes ke seorang anaknya seorang pendeta, seorang anak
pendeta, kemudian pendeta itu yang anaknya itu yang namanya Dewi Widowati itu, yang diuber sama Rahwono, terus dia membakar diri. Terus mitos lagi. Terus mitos lagi mencolok-mencolok kemana-mana, ke Kausalyo, terus ke Sinto, Cikawati, Sinto, sampai ke Sembodro. Berarti itu memang asalan itu dari Dewi Sri. Dewi Sri. Tapi Sri memang orang mulai-mulai gitu. Orang mulai-mulai. Karena dia akhirnya mendirikan juga PO Dewi Sri. Oh iya. Makanya dia cuma modal mandek kan? Betul, iya. Nggak mulai-mulai. Menclok. Iya. Padahal itu di belakang Batruk sudah dan Blalio Sri, betul. Tidak. Kayaknya Sri yang lain. Nggak pernah pulang itu. Iya. Bang Toyib ya? Betul. Lakinya Bang Toyib. Benar, itu pasangan yang nggak pulang-pulang. Tapi Bang Toyib kan cuma 3 kali Lebaran. Ini nggak pernah pulang. Kira tahu mulai. Oke. Itu artinya sebenarnya dari sastro Jendro yang dijabarkan pertama itu belum tuntas sebenarnya, karena sudah diganggu duluan ya. Belum kan mereka belum si Sukesi belum mencapai kesempurnaan sebagai Iya. Sudah terlanjur Sudah. mantap. Ayo. Iya betul mantap-mantap. Enak. Mantap. Enak. Iya. Iya. Dan itu tidak tersisa sama sekali di Sukesi yang bisa Bentarkan. Artinya gini, kalau sastra Jendro itu berhasil tuntas, ya kan? Berarti orang kita tahu dong isinya itu apa. Iya. Kan kita kan tidak pernah tahu juga. Tapi Iya. kalau Gawani Serawa bisa mendarge, berarti sebenarnya dia tahu dong. Iya, kan dia yang ngajari, mau mencoba menguraikan sastra Jendro. Berarti sebenarnya dia tahu dong. Atau jangan-jangan memang itu kalau di tingkatan pegawan tertentu yang sudah mencapai kearifan tertentu itu mungkin ya pasti tahu, tapi dia tidak mau dalam memang kapasitas sebetulnya untuk Ya, mengajarkan. Iya, Harusnya dia. Karena dia pembelajar sebenarnya. Betul. Ya misalnya kayak Mbak Susi kan ngajar sejarah gitu, dia tahu matematika, tapi kan bukan hanya mengajar di kelas matematika. Iya. Benar. Kecuali sejarah matematika. Nah, karena kalau diajarkan matematika, bel pulang cepat selesai, cepat bunyi. Ya kan? Iya, kalau sejarah itu nggak cepat karena pada tidur mas. Oke. Ya. Sejarah Itu dari hati paling dalam ya. Pengalaman panjang. Kalau online, woi bangun, bangun, buka kamera. Itu powerful. Mantan pemimpin upacara SD.